Grup B Liga Champions musim 2021-2022 adalah salah satu yang paling rumit skenarionya. Sementara Liverpool sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup B, 3 tim lainnya masih berpeluang lolos. Bagaimana jika AC Milan dan Atletico Madrid sama-sama menang pada laga terakhir, sama-sama memiliki poin 7? Siapa yang lolos ke 16 besar? Grup B sebelum laga ke-6. Kita tak perlu membahas Liverpool lagi, yang sudah memastikan diri lolos ke 16 besar sebagai juara grup B. Posisi kedua seklasemen diisi FC Porto dengan poin 5, hasil 1 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan. AC Milan urutan ketiga dengan poin 4. Atletico Madrid posisi terakhir dengan poin sama, 4. Sama-sama 1 kemenangan, 1 imbang, 3 kekalahan. Bedanya di selisih gol. Milan 5 memasukkan dan 7 kebobolan. Rogi Blancos 4 kali mencetak gol, 7 kemasukan. Liverpool mainkan tim lebih lemah. Milan boleh dibilang yang paling berpeluang untuk lolos secara mengejutkan ke 16 besar. Kenapa bisa begitu? Karena pasukan Stefano Pioli akan menjamu Liverpool pada matchday ke-6, dengan tim tamu diperkirakan akan menurunkan starting 11 yang lebih lemah. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, The Reds sudah memastikan diri juara grup B. Kedua, Jurgen Klopp perlu memberi menit bermain pada para pemain pelapis. Alasan ketiga, sang manajer juga perlu menjaga para pemain utamanya tetap bugar guna laga penting melawan Aston Villa di ajang Liga Inggris pada 11 Desember 2021 yang diasuh legenda Liverpool, Steven Gerrard. Jangan sampai Liverpool kalah dari Aston Villa. Ingat bahwa 3 gol dari Ollie Watkins plus 2 gol dari Jack Grealish, selain masing-masing 1 gol dari John McGinn dan Ross Barkley, menyebabkan The Reds kalah memalukan 7-2 pada 5 Oktober 2020. Jadi sudah hampir pasti Klopp akan menyimpan para pemain utamanya untuk laga melawan Aston Villa. AC Milan butuh apa untuk lolos? Sebuah kemenangan tentu saja dibutuhkan oleh Rossoneri untuk lolos. Akan memberi Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan perolehan nilai 7 yang cukup untuk lolos ke babak sistem gugur. Dengan syarat FC Porto pada jam yang sama, gagal menang atas Atletico, entah imbang atau kalah. Imbang akan memberi klub Portugal itu nilai 6, kekalahan berarti tetap poin 5 seperti saat ini. Seperti telah kami sebutkan tadi, sebuah kemenangan sangat mungkin karena The Reds kemungkinan besar akan memainkan lapis keduanya. Jika hal itu terjadi, maka Rossoneri akan mengikuti jejak rekannya sesama tim Liga Italia, Atalanta. La Dea pada musim 2019-2020 kalah pada 3 laga pertamanya, imbang pada laga keempat grup, dan menang pada matchday ke-5 dan ke-6. Skenario terbaik untuk Atletico. 3 poin juga sangat penting bagi Atletico Madrid saat mereka tandang ke Estadio do Dragão. Akan memberi mereka 7 poin sekaligus menghalangi FC Porto lolos. Tapi kepastian lolos masih sangat tergantung pada hasil yang diperoleh AC Milan saat menjamu Liverpool. Diego Simeone akan sangat berharap Milan gagal menang atas Liverpool. Jika skenario itu terjadi, maka Atletico menempati urutan kedua dengan 7 poin, FC Porto 5 dan Milan 5 jika imbang, 4 jika kalah. Atau Milan boleh menang, tapi dengan 2 gol lebih sedikit daripada apa yang dimenangkan Rogi Blancos di Portugal. Misalnya Milan menang 1-0 atas The Reds, maka Atletico harus menang 0-3 di Porto kalau mau aman. Jika Milan, Atletico sama-sama menang 1-0, ini merupakan skenario yang lebih rumit tapi sangat mungkin terjadi. Bagaimana jika pada matchday terakhir, baik Milan maupun Atletico sama-sama meraih 3 poin? Itu berarti mereka berdua akan sama-sama memiliki 7 poin. Dan karena posisi klasemen Liga Champions ditentukan oleh head-to-head, maka mari kita lihat hasil laga keduanya. Milan kalah 1-2 pada pertemuan pertama di San Siro pada 28 September 2021, namun berhasil menang 0-1 pada laga kedua di Wanda Metropolitano pada 24 November 2021. Jadi secara head-to-head keduanya 2-2 sama kuat. Itu berarti selisih gol akan menjadi penentu. Milan memiliki keunggulan dengan selisih gol 5-7, sementara Luis Suarez dan kawan-kawan 4-7. Apa artinya itu?
Artinya sepanjang Atletico menang dengan skor sama seperti Milan, misalnya sama-sama menang 1-0, maka Rossoneri akan menempati posisi kedua grup B dan lolos. Tapi asumsikanlah Milan menang 1-0 atas Liverpool dan Atletico menang 1-3 di Estadio do Dragão, maka skuad Diego Simeone yang akan lolos. Mengapa bisa begitu? Karena Atletico memiliki produktivitas gol penyisian grup lebih baik, yakni 7. Sementara Milan yang hanya menang 1-0 hanya memiliki produktivitas gol 6. Situasi lebih rumit terjadi jika Alessio Romagnoli dan kawan-kawan menang 1-0 atas Liverpool, sementara Joao Felix dan kawan-kawan menang 0-2 di FC Porto. Itu berarti selisih gol Milan dan Atletico sama-sama 6 berbanding 7. 6 memasukkan, 7 kebobolan. Jika skenario ini yang terjadi, maka gol tandang akan dihitung. Semua gol tandang bukan hanya head-to-head lawan Rossoneri. Atletico memiliki 2 gol tandang saat menang di San Siro dan 2 gol tandang di FC Porto. Asumsi mereka menang 0-2 di Portugal. Jadi 4 gol tandang. Sementara itu Milan memiliki 2 gol tandang saat kalah 3-2 di Anfield pada matchday pertama dan 1 gol tandang pada laga kelima saat menang 0-1 di Wanda Stadium. Jadi total gol tandang 3. Atletico lolos, Milan menangis. Sudah tak bisa lebih jauh lagi daripada ini karena pasukan Stefano Pioli berlaga di kandang pada matchday terakhir, sementara Atletico tadang. Jika Luis Suarez dan kawan-kawan menang 0-3 di kandang FC Porto, maka merekalah yang akan lolos ke babak 16 besar karena memiliki selisih gol 7-7. Permutasi untuk FC Porto. Skenario untuk Porto lebih mudah, tidak boleh imbang. Harus menang jika ingin mengamankan kelolosan sebagai runner-up grup B. Hasil imbang boleh, dengan syarat Milan gagal menang atas Liverpool. Tapi tentu saja ini lebih sulit karena tidak mungkin bermain sepak bola sembari memantau skor di San Siro. Gol di Italia bisa saja terjadi pada detik-detik terakhir dan itu akan sangat riskan bagi FC Porto. Kalau Anda masih belum paham juga soal permutasi grup B untuk laga terakhir grup, putar lagi videonya dari awal perlahan-lahan.